Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan kawan-kawan yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi via Zoom kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Filosofi Dwi Anapis, dan ketiga teman saya yaitu Rizky Aldi Permana, Naufa Aulia, dan Ratri Laras Listiani. Jadi, apa sih materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Jadi, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu analisis big data dalam manajemen kinerja karyawan pada PT Maju Mandiri Utama. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi, PT Maju Mandiri Utama adalah perusahaan yang bergerak di industri hulu minyak, bumi, dan gas. Dalam menghadapi era digital, data menjadi aset strategis. Data menjadi aset yang strategis yang bisa membantu perusahaan meningkatkan efektivitas manajemen kinerja karyawan. Namun, selama ini penilaian kerja masih sangat bergantung pada subjektivitas atasan sehingga sering menimbulkan bias atau ketidakadilan yang dilakukan oleh atasan. Misalnya itu kalau kita kenal sama atasan, kita itu dibikin baiklah namanya di perusahaan. Terus penerapan big data diharapkan mampu menghadirkan sistem penilaian yang lebih objektif, akurat, dan berbasis fakta. Meski begitu, perusahaan masih menghadapi kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta pemahaman mengenai manfaat teknologi big data. Oke, selanjutnya itu adalah ringkasan kasus. Nah, ringkasan kasus itu terdiri dari apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi, kasus ini membahas pemanfaatan big data dalam manajemen biaya kinerja karyawan, khususnya untuk mengatasi masalah penilaian yang subjektif. Lalu, di mana? Penelitian ini dilakukan di PT Maju Mandiri Utama, sebuah perusahaan industri minyak dan gas yang berlokasi di Jakarta. Lalu kapan? Penelitian berlangsung pada tahun 2024 sampai 2025 sebagai bahan dari penyusunan skripsi. Siapa? Subjek dari penelitian ini adalah 50 karyawan PT Maju Mandiri Utama dengan peneliti Osvaldo Bionsenerin Patrin sebagai penyusun karya ilmiah. Oke, selanjutnya itu adalah permasalahan utama dari PT ini. Jadi masalah utama dari PT Maju Mandiri Utama adalah penilaian kinerja karyawan yang masih subjektif karena sangat bergantung pada pandangan atasan. Nah ini nih sangat gak adil. Soalnya kalau misalnya kita kenal sama atasan kita, jadi kita kayak didahuluin nama kita jadi baik karena kita kenal. Nah penilaian ini nih gak adil sama sekali. Dia tuh subjektif banget. Nah hal ini menimbulkan ketidakobjektifan, bisa mengurangi motivasi kerja, bahkan menimbulkan kesenjangan antara karyawan yang dinilai baik karena faktor non kerja dengan karyawan yang sebenarnya produktif. Nah, oke, selanjutnya itu alasan kenapa kami memilih kasus ini yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengapa kasus ini kami pilih. Kasus ini dipilih karena mencerminkan kondisi nyata, masih banyak perusahaan di Indonesia, data karyawannya itu tersedia tetapi belum dikelola secara optimal. PT Maju Mandiri Utama itu menjadi salah satu contoh menarik karena mereka sudah besar perusahaannya namun masih menghadapi kendala klasik dalam manajemen kinerja. Dengan memanfaatkan big data, perusahaan bisa beralih dari sistem subjektif ke penilaian yang lebih objektif dan modern, sehingga kasus ini relevan sekaligus memberi pembelajaran praktis. Next ya. Ya, berikutnya relevansi dengan materi database dan manajemen big data. Kasus ini memiliki relevansi yang kuat dengan materi database dan manajemen big data. Dalam kasus ini, big data memungkinkan pengolahan data dengan volume besar, variasi tinggi, serta kecepatan analisis yang lebih cepat dibandingkan metode manual. Selain itu, relevansi juga terlihat dalam penerapan analitik deskriptif, diagnostik, hingga prediktif yang merupakan bagian dari manajemen big data. Next.
Baik, di sini ada analisis kasus. Jadi kasus di PT Maju Mandiri Utama itu memperlihatkan bagaimana sebuah perusahaan besar di industri hulu minyak dan gas mencoba bertransformasi dalam mengelola kinerja karyawan melalui pendekatan berbasis data. Selama ini penilaian kinerja sangat dipengaruhi faktor subjektivitas atasan, sehingga hasilnya tuh sering bias atau kecenderungan. Misalnya, karyawan itu yang lebih dekat dengan atasan bisa mendapatkan penilaian yang lebih baik, sementara karyawan lain yang sebenarnya lebih produktif dinilai lebih rendah. Dengan big data, semua informasi karyawan mulai dari usia, masa kerja, tingkat kehadiran, hingga hasil pekerjaan dapat dianalisis secara terintegrasi. Analisis menggunakan Python memperlihatkan distribusi usia dan masa kerja yang bervariasi, serta skor kinerja yang berbeda-beda. Hasil ini membantu perusahaan memahami pola kerja yang sebelumnya tidak terlihat. Misalnya karyawan dengan masa kerja yang panjang cenderung lebih konsisten dalam performa. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh Nova. Oke, materi berikutnya itu kaitan teori dengan permasalahan atau penyelesaian kasus. Nah, dalam kasus PT Maju Mandiri Utama ini, ada beberapa teori yang dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan permasalahan sekaligus arah penyelesaiannya. Yang pertama ada teori Big Data yang mencakup 5V, yaitu volume. Volume itu berarti besaran data yang mencakup data seluruh karyawan. Selanjutnya ada velocity. Velocity itu kecepatan sistem data memproses secara real time. Terus ada verity. Verity itu kemampuan sistem untuk mengelola dan menganalisis berbagai format data. Lalu ada veracity. Veracity itu keakuratan dan kekonsistenan data. Dan yang terakhir ada value. Value itu tuh berupa wawasan baru untuk meningkatkan manajemen kinerja. Selanjutnya ada teori KPI atau Key Performance Indicators, yaitu masalah di PT Maju Mandiri Utamanya itu kan bisa dikurangi menggunakan teori KPI sebagai alat ukur objektif untuk menilai kinerja individu atau organisasi berbasis data sehingga hasil evaluasinya itu lebih adil dan lebih teratur. Selanjutnya ada analisis diagnostik. Analisis diagnostik ini tuh menjelaskan pentingnya memahami akar sebuah masalah. Nah, dalam kasus ini kan tadi sudah memakai teori big data untuk mencakup data karyawan. Nah, dari situ tuh manajemen tuh dapat melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi performa dan menentukan strategi perbaikan. Selanjutnya ada teori sistem informasi manajemen. Teori ini tuh mendukung perusahaan dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data. Selanjutnya ada usulan solusi. Beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh PT Maju Mandiri Utama antara lain yang pertama ada penerapan sistem manajemen kinerja berbasis big data, yang kedua mengintegrasikan seluruh data karyawan dalam satu sistem terpusat yang dapat diakses secara real time, yang ketiga ada penguatan infrastruktur teknologi informasi yang dapat membantu mengelola data karyawan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung, misalnya server data, cloud storage, dan software analitik. Selanjutnya ada penggunaan analitik prediktif, yaitu menggunakan data historis karyawan untuk memprediksi potensi kinerja di masa depan dan mengidentifikasi resiko produktivitas. Yang terakhir ada kebijakan transparansi penilaian, yaitu menjadikan data sebagai dasar utama penilaian, sehingga setiap karyawan memahami bahwa evaluasi benar-benar berbasis performa, bukan kedekatan personal. Selanjutnya ada dampak positif dari usulan solusi yang tadi. Yang pertama ada objektivitas, yaitu penilaian kinerja menjadi lebih adil dan bebas dari bias. Yang kedua ada efisiensi, yaitu proses evaluasi lebih cepat karena data terintegrasi dalam sistem digital. Yang ketiga ada produktivitas, yaitu karyawan lebih termotivasi karena mengetahui penilaiannya berdasarkan data nyata. Selanjutnya ada retensi, yaitu tingkat kepuasan karyawan meningkat sehingga mengurangi angka turnover. Yang terakhir ada keunggulan
kompetitif, yaitu perusahaan bisa lebih unggul dibandingkan pesaing yang masih menggunakan metode manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Aldi. Oke, selanjutnya tentang ringkasan temuan. Kasus ini membuktikan bahwa pemanfaatan Big Data memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap distribusi usia, masa kerja, dan dan karyawan. Penilaian yang semula subjektif di- penil- masa kerja dan kinerja karyawan ditemukan kan bahwa karyawan dengan pengalaman yang subjektif cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, sementara karyawan yang baru masuk masih dalam proses adaptasi. Big Data juga mampu mengidentifikasi variasi pola kinerja berdasarkan kategori tertentu, misalnya rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Kasus ini membuktikan bahwa penggunaan data kuantitatif lebih mampu menunjukkan realitas dibandingkan metode subjektivitas. Next. Jadi implikasi untuk praktik akuntansi ini, hubungan antara big data dengan akuntansi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, data kinerja karyawan bisa dijadikan dasar dalam menghitung biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead tenaga kerja. Yang kedua, analisis big data. Analisis big data dapat membantu akuntan manajemen dalam membuat laporan produktivitas yang lebih akurat. Yang ketiga, ada big data. Big data dapat dikaitkan dengan sistem penganggaran, misalnya alokasi dana pelatihan untuk karyawan dengan performa yang rendah. Next. Oke, kesimpulan. Jadi, kasus di PT Maju Mandiri Utama ini membuktikan bahwa penerapan Big Data mampu meningkatkan efektivitas manajemen kinerja karyawan. Penilaian yang semula subjektif dapat diubah menjadi sistematis, transparan, dan berbasis data. Meski masih menghadapi kendala dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan pemahaman manajemen, penelitian ini menunjukkan bahwa langkah awal menuju transformasi digital dapat memberikan hasil yang signifikan. Big Data tidak hanya membantu dalam evaluasi kinerja, tetapi juga dalam perencanaan jangka panjang, pengembangan karyawan, hingga peningkatan retensi. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, mungkin itu adalah presentasi yang udah kami berikan oleh kelompok 2. Nah, jadi buat teman-teman dan Ibu Syah kalau mau ngelihat sumber dari materi presentasi yang kami hadirkan di sini, ini ada di slide referensi. Oke, selanjutnya mungkin begitu aja presentasi yang kami bisa hadirkan di sini. Banyak kesalahan dan kecacatan yang kami buat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sudahlah kiranya Ibu untuk bisa memaafkan dan bisa